Uish. No, no, no. Nah, kali ini kita menemukan kasus coy. Power amplifier ini. Mereknya Pleco F232BT. Katanya ketika dicolok ini ke PLN, listrik langsung trip ataupun anjlok. Berarti ini ada yang short ya. Saya nggak berani untuk mencobanya. Kita lakukan proses analisa dan reparasi kali ini. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Service. Dan jangan lupa juga kalau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe channel Wisnu Audio. Oke, lanjut coy. Nah, kita lihat coy di sini. Ini input AC-nya ya. Input AC, apakah ada yang hangus? Kita coba lihat. Nggak ada yang mencurigakan di sini ya. Ternyata seperti baik-baik saja. Ini trafo juga seperti masih bagus kelihatannya. Kalau menemukan kasus seperti ini, kita langsung coba saja ini. Colok dulu setrumnya, tapi dengan bantuan ini pengaman yaitu bohlam 100 watt. Kita pasang di sini sebagai pengganti sikring. Nah, ini sikring coy. Kita buka. Ini kan masih bagus ya sikringnya. Kita ganti sikringnya dengan bohlam. Capit. Capit kiri dan capit kanan. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada yang short ini pasti menyala ya. Awas, jangan tersentuh ke bodi. Kita pasang kembali soketnya di sini. Lalu kita coba nyalakan. Kita colok coy. Uish. Malah ada yang short. Kaget gue ya. Ampun lah. Malah ada yang short ya, aneh ya. Berarti kayaknya di sekitaran ini nih. Bukan melewati ini, bukan. Tapi di sekitar jack nih. Bentar ya. Kita nyalakan dulu PLN-nya trip. MCB-nya trip coy. Berarti bukan di sini coy. Tapi saya curigai di sini. Karena ada sedikit percikan di sini. Apakah ada air di sini apa ya? Coba kita lihat di sini kalau mencurigakan. Sedikit meleleh. Ini bukan. Ininya aman-aman saja, ini bagus nih jacknya. Oke, kita ukur ini pakai apometer skala buzzer. Skala buzzer ya. Nah, ini andalan ketika mengecek kalau ada yang short. Ini sudah kita cabut nih menuju ke trafo input. Nah, kita ukur di sini tidak ada yang short. Ini nyambungnya ke sini enggak? Nah, ini nyambung ke sini. Berarti sebelah lagi ini langsung ke PCB. Ke sini ke switch. Masih nyambung coy. Kita cabut switchnya. Ini switch yang ini. Switchnya ke depan ya. Nah, sini. Padahal ini switch tadi posisi off alias di bawah di 0 ya. Kita cek ini bagian switch. Bagian switch tidak connect. Ya. Bagian dioda tidak juga. Aduh, bagaimana ini coy? Dioda tidak ada yang short. Dioda kan setelah melewati trafo, ini output trafo nih. Tegangannya 13 volt. Ya, ini tegangannya 13 volt yang biru. Masuk ke sini ke dioda.
Nah ini masuk ke dioda AC 13 volt, nih ada tulisannya. Tapi ini bermasalah di inputnya barusan di sini ya. Ini kita cabut dulu. PCB dari bawah kita lihat ya. Apa yang terjadi? Karena memang kerusakan elektronik itu berbagai macam ya. Kendala sama ataupun gejala kerusakannya sama, kasusnya sama, tapi kerusakannya kadang-kadang beda-beda. Seperti yang ini, kita tadi tebak bisa juga trafonya, tapi ternyata ada percikan apinya di sini. Kita coba lihat aja ya, seperti apa di belakang, di sini, di bawah ya, di bawah ini. Biar tidak ada dusta di antara kita, coy, dibuka aja, dibuka. Oke, coba lihat ini, mungkin bisa dipahami, coy ya. Ini ada percikan, bekas percikan api dari belakang sini berarti. Nah ini yang short ternyata. Ini menyentuh, coy, menyentuh ke bodi di sini. Jadi ini terjadi ledakan. Nah ini juga hancur. Waduh, kacau. Berhubung soketnya ini hancur lebur ya, dan mungkin lebih baik kita langsung saja menggunakan kabel ke sini. Dan ini soket-soketnya juga sudah saya cabut dari sini, soket input ya, dan soket switch saklar sudah saya putuskan. Dan kita langsungkan dengan kabel AC seperti ini ya, masuk sini, coy. Nah sekarang kita akan coba instalasi tanpa menggunakan soket ya, tapi menggunakan kabel secara langsung seperti ini. Dan kita sudah lem supaya kenceng, nggak mudah tertarik tuh, nggak copot ketika ketarik. Nah seperti itu. Ini kan AC1 dan AC2 inputnya. Kalau tanpa saklar seperti ini, langsung ini melalui sikring ke trafo, yang satunya lagi tanpa sikring langsung ke trafo. Nah ini kalau tanpa switch. Nah bagaimana kalau menggunakan switch ini, saklar on off? Caranya seperti ini. Yang pertama pastikan dulu yang ada sikring kita sambung langsung ke AC1, misal kabel biru ya, bebas mau yang mana. Karena ini jalur AC bolak-balik nggak masalah. Yang masuknya ke kabel input ini ya. Supaya lebih rapi kita pasang kabel selongsong seperti ini. Selongsong bakar masuk sini ya. Jadi nanti rapi ya, coy. Kerapihan sebagian daripada iman. Kita bikin dua. Jangan lupa masukin pertama kali. Kalau kelupaan biasanya bikin kita dongko dan jengkel. Seperti ini, dua-duanya kita kasih selongsong. Yang pertama warna biru, kita sambung ke kabel yang ada sikringnya. Lalu kita masukkan selongsong bakarnya. Nah yang satu lagi, jangan langsung ke trafo, tapi melalui saklar terlebih dahulu. Seperti ini. Bebas yang mana, kabelnya sama aja. Nah di sini kita solderkan. Masukkan selongsong bakarnya. Bakar maning. Seperti ini, coy, biar rapi, tidak mudah short. Satu lagi input trafo kita sambung ke
saklar seperti ini. Oke, seperti ini. AC1 lewat sikring masuk ke trafo, AC2. Nah, AC2 yang ini masuk ke saklar, masuk ke trafo. Seperti itu cara pemasangannya. Lalu kita rapihkan kembali ini posisinya. Masukkan di tempat semula, coy. Nah, seperti ini. Satu lagi kabel output dari trafo yaitu 13 volt masuk sini. Nah, soket ini ya ke PCB. Oke, sudah selesai perakitannya. Kita coba on kan. Ini on, matikan dulu ya. Kita coba colokan, kita on kan. Coba lihat. Nah, ini sudah muncul bagus. Dan kita coba audionya. Masukkan speaker di sini. Oke, sudah dikasih speaker. Kita coba ke modenya ini. Modenya radio. Oke. Masuk. Oke, berarti pekerjaan kita selesai. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya bersama Wisnu Audio Service. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.